Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Juria Farhana dengan NPM 1917051004 dari kelas B. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai konversi NFA ke DFA, mata kuliah teori bahasa dan otomata, di mana dosen pembimbingnya yaitu adalah Pak Febi Eka Febiansa ST. Langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu konversi NFA ke DFA, yaitu dari suatu mesin non-deterministik finite automata atau NFA dapat dikonversi atau dibuat menjadi suatu mesin deterministik finite automata atau DFA yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau ekuivalen. Nah, menurut teorem, yaitu bila L adalah L M untuk suatu NFA, maka L diterima suatu DFA, di mana setiap NFA M itu terdiri dari Q, sigma, delta, Q0, dan F, di mana dapat dicari DFA ekuivalennya, yaitu ATM satunya, yaitu Q1, sigma 1, delta 1, Q0 1, dan F1, yaitu mempunyai language yang sama atau bahasa yang sama, di mana Q1 itu adalah del sigma dari Q, yaitu himpunan subset dari Q, sigma 1 itu sigma, Q01 itu Q0, delta 1 itu delta 1, terdiri dari Q1, Q2 sampai seterusnya sampai QI, A atau sama dengan P1, P2 sampai seterusnya itu PJ. Jika dan hanya jika delta Q1, Q2 sampai seterusnya sampai Q1 Q itu adalah P1, P2 sampai seterusnya PJ. Selanjutnya F1 itu dibentuk dari seluruh stage dalam Q1 yang mengandung salah satu stage dalam F. Nah, selanjutnya itu berikut adalah contoh konversi dari NFA menjadi DFA, di mana tabel transisi dan diagram transisi untuk NFA itu seperti ini gambarnya. Di mana tabelnya itu dia itu ada stage S0 dan S1, di mana A S0 itu 1 dan B S0 itu S0, S1, sedangkan S1 A-nya S0 dan B-nya S1. Nah, di sini gambar dari diagram konversi dari NFA ke DFA berdasarkan tabel transisi yang berada di sini. Nah, begini bentuk dari diagramnya. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar di atas, ada suatu stage yang diberi inputan menuju beberapa stage, yaitu S0 yang diberi inputan B bisa menuju ke S1 ataupun ke S0 itu sendiri. Selanjutnya ada konversi NFA ke DFA, langkah-langkahnya itu seperti berikut. Yang pertama, lalu dikonversi menjadi DFA dengan cara membuat stage baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Kemudian, untuk stage S0, S1, jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu S0, S1. Selanjutnya, untuk stage S0, S1, jika diberi inputan B, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan B, yaitu S0, S1. Nah, teknik pemodelan FSM itu sendiri berikut. Berikut tabel transisi dan diagram transisi untuk DFA-nya. Nah, ini untuk DFA-nya ya. Kalau sebelumnya itu kan untuk konversi NFA ke DFA-nya. Sedangkan ini tabel transisi DFA-nya. Berikut tabelnya itu, di mana stage-nya itu ada S0, S1. Nah, di sini sudah ada S0, S1-nya. Di mana A-nya itu S0, S1, S1 itu S0, S0, S1 tetap, dan B-nya itu S0 itu S0, S1, S1 itu S1, dan S0, S1 itu B-nya S0, S1. Yang berikut ini tabel gambar dari diagramnya, di mana S0 itu bisa menuju S1 ataupun menuju S0 itu sendiri, ataupun S0 juga bisa menuju ke S0, S1. Nah, ada contoh lagi. Yang pertama itu ubah NFA berikut menjadi suatu DFA, di mana NFA M itu Q0, Q1, 0,1, delta, Q0, dan Q1. Di mana fungsi transisi deltanya itu, delta untuk Q0,0 itu adalah Q0,
Q1, delta Q1, 0 itu himpunan kosong, delta Q0,1 itu Q1, dan delta Q1,1 itu Q0,Q1. Nah, jadi fungsi transisi pada DFA-nya itu seperti ini, tabel transisinya. Di mana stage-nya itu ada Q0, Q0, Q1, dan Q1. Di mana input 0-nya itu untuk Q0 itu Q0, Q1, Q0, Q1 itu Q0 tetap Q1 juga, dan Q1 itu himpunan kosong. Sedangkan input satunya untuk Q0 itu Q1, Q0, Q1 itu tetap Q0, Q1, dan Q1 itu Q0, Q1. Dan di sini terdapat diagram transisi dari DFA-nya. Gambar diagramnya seperti ini. Dengan Q0 itu menuju Q0 Q1 inputannya 0, Q0 Q1 itu Q0 Q1, dan Q1 juga menuju Q1. Q1 pun menuju Q0 Q1, inputannya itu 1. Dan Q0 Q1 ini untuk menuju Q0 Q1-nya juga inputannya 0,1, sedangkan Q0 itu menuju Q1 inputannya 1. Nah, sekian penjelasan saya mengenai konversi NFA ke DFA. Apabila misalnya kata saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.